Semangat pagi teman-teman Elektrizen, kembali lagi berjumpa dengan saya di kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang hitungan Strom token gitu teman-teman. Mungkin teman-teman pasti pernah lah membeli yang namanya pulsa handphone ya. Kalau misalnya kita membeli pulsa handphone 10.000, yang masuk adalah tetap 10.000 ya teman-teman ya. Ya paling kalaupun lebih bayar ya mungkin admin lah itu sekitar 2.000 rupiah kan begitu. Nah teman-teman, kalau KWH meter ini bukan seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah merasa bingung, heran, mengapa ketika saya membeli token 100.000 kok yang masuknya nggak 100.000 seperti itu teman-teman. Nah teman-teman kira-kira tahu nggak apa sebabnya? Nah, untuk mengawali itu, kita harus tahu dulu teman-teman bahwa daya yang terpasang di rumah kita itu bermacam-macam teman. Ada yang paling kecil itu daya 450 PA, 900 PA, 1300 PA dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah setiap tarif ataupun daya yang terpasang di rumah kita itu memiliki jumlah ataupun rupiah per kWh-nya itu berbeda teman-teman. Nah kalau teman-teman sudah pastilah tahu ya, kalau daya 450 PA itu sudah pasti disubsidi penuh oleh pemerintah. Nah ada juga daya 900 ya teman-teman ya. Daya 900 itu memiliki dua kategori. Nah yang pertama adalah yang disubsidi pemerintah teman-teman. Nah, kemudian golongan kedua adalah daya 900 yang non subsidi teman-teman. Nah, terkait rupiah per kWh tadi, yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk daya 450 PA itu perhitungan rupiah per kWh-nya adalah kurang lebih sekitar 400 ya, 415 rupiah per kWh teman-teman. Nah, kalau untuk daya 900 yang bersubsidi, maka rupiah per kWh teman-teman tahu adalah sekitar 1.352 rupiah per kWh. Nah, sementara untuk golongan kedua daya 900 yang non subsidi atau R1M itu TDL adalah tarif dasar listrik. Nah, tarif dasar listrik itu dikenakan 1.440 rupiah ya, rupiah per kWh seperti itu teman-teman. 1.444 rupiah per kWh. Nah, kembali lagi tadi ke pembelian Strom token teman-teman. Ketika teman-teman membeli token seharga 100.000, mengapa dia tidak 100.000 seperti bagaimana ketika kita membeli pulsa handphone? Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman. Ketika kita membeli token 100.000, di sana nanti akan ada potongan teman-teman. Potongan yang pertama adalah pajak penerangan jalan umum yang pada umumnya disebutkan atau disingkat dengan namanya PJU, penerangan jalan umum. Jadi tarif PJU ini dikenakan kepada setiap pelanggan di setiap pembelian Strom tokennya ya begitu ya. Nah kemudian yang 100.000 tadi dipotonglah dengan pajak PJU tadi. Nah mungkin PJU ini tergantung nilainya di berbagai tempat berbeda-beda ya temannya. Mungkin misalnya ada yang 10%, ada juga yang 3% seperti itu. Jadi yang 100.000 tadi dipotonglah dengan nilai pajak PJU. Nah kemudian sisanya itu akan dibagikan temannya, dibagi dengan rupiah per kWh tadi. Nah contohnya teman-teman menggunakan KWH meter dengan daya 900 dengan tarif non subsidi yang ada di rumah, maka sisa dari 100.000 setelah dipotong PJU tadi itulah dibagikan dengan 1.444 rupiah per kWh tadi. Maka hasilnya adalah katakanlah misalnya 63 kWh seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman
Yang membedakan kita membeli pulsa handphone dengan pulsa listrik adalah bahwa pulsa listrik tersebut tidak 100.000 murni masuk ya teman-teman ya, karena sudah dikonversi menjadi rupiah per kWh atau menjadi kWh seperti itu. Itu pun setelah dilakukan dengan pemotongan pajak PJU, sehingga didapatlah dia ya, misalnya kalau teman-teman membeli token listrik sebesar 50.000, maka sisa kWh atau kWh yang kita dapat adalah 32 kWh misalnya. Atau kalau teman-teman membeli token senilai 100.000 rupiah, maka setelah dipotong PJU dan dikonversikan ke kWh, maka hasilnya adalah sekitar 67 kWh seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak bingung lagi ya. nggak akan timbul lagi pertanyaan kok bisa seperti itu ya, ini pemerintah ini curang, PLN ini bohong. Nah, jadi setelah teman-teman mengetahui bagaimana tadi perhitungan terhadap rupiah kepada kWh, ya mudah-mudahan teman-teman sudah mulai memahami ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya terkait masalah ini, teman-teman boleh komen-komen. Nanti di sesi yang lain kita akan jawab pertanyaan teman-teman tersebut. Oke, begitu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Di lain waktu kita akan bertemu kembali dengan bahasan yang berbeda lagi. Tetap semangat buat kita semuanya.